Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh ya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu sambal goreng krecek. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan antara lain yaitu kerupuk krecek atau kerupuk rambak, kemudian ada tahu coklat, selanjutnya ada dada ayam yang sudah saya rebus sebelumnya, dan untuk bumbu-bumbu yang saya gunakan ada cabai merah, kemudian rawit merah, bawang putih, kemiri, terasi, lengkuas. Selanjutnya ada serai, kemudian ada daun salam, daun jeruk, santan instan. Selanjutnya ada gula jawa, gula pasir, garam, dan kaldu bubuk. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan menggoreng tahunya terlebih dahulu. Siapkan minyak dan panaskan. Kemudian masukkan tahu. Goreng tahu sampai teksturnya agak keras atau agak kering. Jangan lupa untuk dibalik-balik agar tahunya tidak gosong. Karena ini nanti tahu akan saya masukkan ke dalam kuah sambal gorengnya, jadi untuk tahunya akan saya goreng dulu supaya saat nanti pemasakan tekstur tahunya ini tidak pecah atau tidak hancur. Oke, jika dirasa sudah cukup, kemudian akan saya angkat terlebih dahulu tahunya dan akan saya tiriskan terlebih dahulu. Dan selanjutnya siapkan minyak kembali dan nyalakan kompornya, kemudian tunggu sampai minyak panas. Kemudian saya akan menggoreng kemiri serta terasinya terlebih dahulu. Goreng terasi dan kemirinya sebentar saja untuk menghilangkan bau mentah atau bau dari kemiri dan terasinya. Oke, biarkan sebentar seperti ini. Selanjutnya, oke, cukup, akan saya angkat terasi dan kemirinya dan saya sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu, antara lain bawang merah saya masukkan ke dalam blender. Kemudian ada bawang putih. Selanjutnya masukkan cabai merah ke dalam blender. Oke, akan saya tekuk sedikit seperti ini atau bisa juga dipotong. Kemudian masukkan kemiri dan terasi yang tadi digoreng ya. Oke, kemudian tambahkan dengan sedikit air seperti ini. Selanjutnya tutup blendernya dan haluskan bumbunya terlebih dahulu. Oke, setelah bumbu dihaluskan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya
akan menumis bumbu halusnya. Siapkan minyak dan panaskan terlebih dahulu. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan dengan lengkuas. Oh ya, lengkuasnya sudah saya geprek terlebih dahulu dan serehnya juga sudah saya geprek. Kemudian aduk rata agar bumbu halus dan minyaknya ini tercampur merata, sehingga dalam proses menumis bumbu ini bumbunya matang secara sempurna atau tidak gosong. Dan usahakan dalam menumis bumbu halus ini sebaiknya sering diaduk-aduk ya, agar tidak ada bumbu yang gosong. Oke, sudah terlihat berubah teksturnya menjadi lebih kental dan minyaknya ini keluar dari bumbu. Oke, aduk terus seperti ini. Jangan sampai ada bumbu yang kering atau yang gosong. Oke, aduk-aduk terus. Oke, selanjutnya saya tambahkan dengan daun jeruk dan daun salam. Aduk rata kembali dan tumis sampai bumbu benar-benar matang serta berbau harum. Jadi nanti itu bumbunya tidak berbau mentah ya. Oke, seperti ini. Terus diaduk-aduk. Sudah terlihat berubah warna, ini tandanya bumbu sudah matang. Kemudian masukkan dengan gula, garam, dan kaldu bubuknya, dan aduk rata kembali seperti ini. Oke, matikan apinya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan tambahkan dengan dada ayam yang sebelumnya sudah direbus tadi. Oke, masukkan semua potongan dada ayam dan tambahkan juga dengan tahu yang tadi saya goreng ya. Kemudian tambahkan dengan santan instannya 1 bungkus, dan saya akan menggunakan 2 bungkus santan instan. Oke, masukkan kembali seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan dengan air dan nyalakan kompornya kembali. Setelah itu akan saya aduk rata terlebih dahulu agar santannya ini tercampur dengan bumbunya serta airnya. Oke, kemudian masukkan cabai rawit. Saya masukkan cabai rawit secara utuh seperti ini. Tambahkan dengan air kaldu. Saya menggunakan air kaldu hasil dari rebusan dada ayam. Kemudian aduk merata dan biarkan sampai mendidih terlebih dahulu. Jangan lupa sekali-sekali atau sesekali diaduk agar santannya ini tidak pecah saat proses pemasakan.
Oke, kuah sudah mendidih seperti ini. Selanjutnya akan saya masukkan kerupuk rambaknya. Kenapa saya masukkan terakhir kerupuk rambaknya? Agar si kerupuk ini tidak hancur saat dimasak, sehingga saya memasukkan kerupuk pada sesi terakhir sebelum diangkat. Aduk rata supaya kerupuknya ini tercampur atau terkena kuahnya, sehingga dia kempes ya, jadi menyusut seperti itu. Oke, aduk rata seperti ini. Oke, kerupuk sudah mengempis seperti ini. Selanjutnya saya akan koreksi rasanya terlebih dahulu. Oke, sudah cukup. Kemudian aduk-aduk lagi sampai kerupuknya ini benar-benar menyusut. Jadi nanti si kerupuk akan berwarna bening, jadi coklat-coklat bening seperti kaca. Oke, aduk terus sampai kerupuknya benar-benar matang. Oke, kuah sudah begitu mendidih seperti ini. Matikan apinya dan siap disajikan ke dalam mangkuk saji. Oke, tempatkan pada mangkuk seperti ini. Kemudian siap dihidangkan sebagai lauk makan. Oke, inilah dia sambal goreng krecek yang saya buat. Cocok dinikmati dengan nasi hangat atau sebagai pendamping dari gudeg, atau bisa juga langsung untuk sebagai lauk makan. Oke, kira-kira seperti ini sambal goreng rambak yang saya buat. Silakan mencoba dan terima kasih.